Deddy Mulyadi gabung ke netizen bela tujuh pidana, belum kan waktu itu awal-awal dikiranya akan semudah itu mereka kasus. Makanya Pak, kalian tuh jangan suka kebiasaan mereka yang kasus tuh, kena kualat juga sekarang lah, ya kan. Nah, kita kembali nih ke dengan kembalinya Sudirman ke Ibu Titin. Nah, ini sebenarnya apakah kita akan apakah benar ini adalah sebuah keruntuhan dari Rudiana, dan apa kira-kira strategi yang sedang dijalankan oleh Rudiana ini? Ya, untuk mempermudahnya itu kita seperti sepak bola lah, seperti pertandingan sepak bola. Ini tuh sudah di injury time gitu loh. Di menit-menit terakhir, katakan 5 menit sebelum peluit panjang, sebelum pertandingan itu selesai. Dengan skor itu 3-0, tapi masih ada waktu 5 menit nih. Nah, ini juga yang terjadi antara netizen versus Lagusing itu di situ. Kita tuh sebenarnya sudah menang. Dari sisi opini kita menang, dari sisi saksi-saksi juga kita menang, kemudian dari sisi scientific evidence kita menang. Jadi 3-3 ini ya 3-0 kita menang gitu loh. Cuma waktu masih ada 5 menit nih untuk pertandingan selesai begitu loh. Maka di dalam pertandingan ini itu sebenarnya secara psikologis Rudiana ini punya satu kayak tujuan, strategi yang sedang dibangun itu apa? Nah, dalam sepak bola itu mempertahankan 3-0 aja, nggak apa-apa lah kalah 3-0 ya kan. Tetapi jangan sampai saya kalah telak, misalkan jadi 12-0 gitu. Ini dijaga, jangan sampai gol-gol selanjutnya itu terjadi gitu loh. Tapi minimal udahlah 3-0 nggak apa-apa kalah gitu loh. Karena nanti kalaupun kalahnya 3-0 masih ada kesempatan bertanding dengan klub lain kan begitu. Nah, ini juga yang dilakukan si pihaknya Rudiana tuh di situ ya kan. Jadi para pengacara ini tidak melulu punya tugas untuk membebaskan kliennya itu dari tuduhan, nggak melulu begitu. Tapi sebenarnya si pengacara ini tahu kalau klien itu tidak mungkin terlepas dari jeratan hukum ini, tapi dia punya misi, yaitu apa? Minimal mengurangi vonisnya. Nah begitu. Jadi ini strategi yang sedang dibuat oleh Rudiana dan Anteknya itu adalah apa? Minimal nih ya, mereka tuh tidak sampai dijebloskan ke dalam penjara. Jadi artinya maksimalnya hanya dipecat dari kepolisian. Ini yang sedang mereka bangun tuh di situ tuh. Jadi kalau dalam pertandingan bola itu seperti tadi analoginya, ya udahlah nggak apa-apa 3 gol, tapi jangan sampai dihajar habis. Nah begitupun juga dengan Rudiana. Ini nggak apa-apa lah, oke lah saya kalah, saya dipecat. Kemudian karena dari sisi dari lain sebagainya udah kalah begitu loh. Nah maka strategi yang sedang dibangun si Rudiana adalah paling enggak mereka hanya dipecat dari kepolisian, tidak sampai dijebloskan di penjara. Maka cara satu-satunya adalah apa? Mempengaruhi hakim. Nah ini bahaya, karena kita ketahui sendiri, kita ketahui bersama kemarin itu ada 3 hakim yang mengawal Ronald Tanur itu semua sekarang dipecat dan oleh KY, oleh Komisi Yudisial gitu loh. Nah itu pun sama, secara bukti saintifik udah yang menangnya udah korban, kemudian dari sisi opini juga sudah menang, dari sisi pembuktian dan lain sebagainya dia sudah menang. Tapi kenapa diponis Ronald Tanur malah bebas? Ya karena itu tadi main dengan hakim. Nah ini juga yang akan dilakukan oleh Rudiana dan antek-anteknya, akan dibesar kemungkinan akan bermain dengan hakim. Nanti yang menentukan hakim itu siapa? Yaitu Ketua Pengadilan Negeri Cirebon. Nah ini orangnya nih. Kemudian nanti dia yang menentukan siapa hakimnya, lalu hakimnya nanti akan diumumkan siapa, seperti itulah. Nah makanya kita kalau udah sampai di sini, waduh, lagi-lagi doa, ini benteng terakhir kita doa, mudah-mudahan kita berdoa kepada Tuhan, semoga si hakim ini sama seperti Hakim Eman Sulaiman gitu loh, yang kebal imannya itu kuat gitu loh, tidak menerima sogok-sogokan gitu, ataupun pengaruh-pengaruh nepotisme. Nah ini maka strategi ini yang akan dijalankan oleh Rudiana CS. Ya demikian dulu, terima kasih, terus kawal kasus ini. Kita tinggal 5 menit lagi, pertandingan akan segera usai. Kita sudah menang 3-0 nih, ayo terus pertahankan, jangan sampai lengah.